Meski pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah di-launching pada Selasa lalu, namun Kota Malang sejauh ini masih belum melakukan vaksinasi. Dinas Kesehatan masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang terkait dengan jumlah dan sasaran vaksinasi anak di Kota Malang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Ia mengatakan bahwa untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun baru di-launching untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi anak untuk wilayah lain mengikuti setelah 3 wilayah tersebut melakukan vaksinasi. Di Kota Malang sendiri, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sejauh ini belum dilaksanakan. Dinas Kesehatan Kota Malang masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang untuk memastikan jumlah sasaran anak yang akan divaksinasi. Ditambahkan oleh Dr. Husnul, setelah dilakukan koordinasi akan dilakukan penjadwalan dan rencananya vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun akan dilakukan di sekolah seperti pelaksanaan imunisasi. Untuk vaksinasi anak, vaksin yang akan digunakan jenis Sinovac. Ini sesuai izin edar dari Badan POM. Untuk didistribusikan, vaksinasi sudah dilakukan. Namun jumlah dosis yang disediakan masih belum diketahui secara pasti. Vaksinasi anak itu launchingnya sekarang. Itu di 3 provinsi, ya, Banten, Jawa Barat, DKI. Daerah lain mengikuti setelah launching, termasuk di Kota Malang. Kita masih koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Koordinasi dalam hal memastikan berapa sasaran kita. Setelah itu baru penjadwalan. Nah, nanti penjadwalan kita sudah koordinasi basisnya di sekolah. Seperti kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Vaksin Sinovac, tadi malam kita sudah rakor di Surabaya. Hari ini insya Allah terdistribusi informasinya Sinovac yang sudah ada izin edarnya dari BPOM untuk 6-11 tahun. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual ayam dan minyak goreng di pasar tradisional di Kota Malang melonjak tajam. Saat ini harga telur dijual mencapai Rp26.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Harga jual telur ayam dan minyak goreng ini mulai mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Untuk telur ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20 hingga Rp22.000, kini mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, yaitu di kisaran Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng pada November lalu sudah mengalami kenaikan dan dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp18.500. Kembali mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per liter. Menurut pedagang, naiknya harga jual telur ayam dan minyak goreng dikarenakan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dipastikan permintaan akan banyak sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga. Pedagang juga mengaku naiknya harga jual telur berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah. Biasanya sebelum naik per hari pedagang bisa menjual hingga 20 kilo telur ayam, saat ini hanya bisa menjual 10 kg telur ayam. Sementara untuk stok telur dan minyak goreng di pasar sejauh ini masih aman. Pedagang juga memperkirakan untuk telur ayam sendiri akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2021 mendatang. Telur sekarang 27, kalau minyak gorengnya 20.000. Ini naik apa gimana? Naik gratis, naik terus tiap harinya. Sebelumnya berapa Mbak kalau yang telur? Kalau telur sebelumnya kan hari Jumat itu 24 ya, sekarang itu 27. Mbak, ini naiknya pengaruh apa ya? Kayaknya pengaruh Natal Tahun Baru. Tapi emang biasanya naik Mbak ya? Iya. Biasanya kalau seperti tahun kemarin itu naiknya sampai berapa Mbak puncaknya? Puncaknya itu 28. 28.000. Kalau barangnya sendiri Mbak? Barangnya sendiri ya nipis, jarang ada gitu. Kalau bukan nggak di stok itu besok nggak dapat barang. Berarti kepasokan dari peternak yang kurang? Iya, peminatnya ya banyak. Kalau harga minyak goreng Mbak? Minyak goreng itu tetap aja mahal. Kalau yang curah saat ini berapa Mbak per kilonya? Curah itu 20 Per liter? per kilonya. Katanya sih jarang ada sekarang, sudah kemasan. Kemasan. Kalau yang kemasan? Kemasan sama 20. Oh, hampir sama Iya, sekarang kan, sama curah Mbak. ini isinya kan seliter, kali itu kan ini.
Kalau untuk minyak sendiri kan kalau nggak salah sudah 1 bulan terakhir nih Pak, harganya stabil di angka itu. Ya nggak bisa lebih, nggak bisa bilang segitu terus, nggak turun-turun. Mbak, daya minat dari masyarakat untuk membeli untuk telur dan minyak goreng seperti apa Mbak? Karena naiknya harga ini. Menurun mas, Menurun drastis. menurun. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan kue kering dari masyarakat meningkat. Di salah satu toko penjualan kue kering di Jalan Pasar Besar, permintaan meningkat hingga 50%. Salah satu toko kue kering yang berdiri sejak tahun 1930 ini, sepekan terakhir banyak dipadati masyarakat untuk membeli kue kering. Rata-rata pengunjung atau masyarakat sengaja membeli kue kering sebagai jajan atau saat Hari Raya Natal maupun pada Tahun Baru nanti. Mei Arsi, salah satu warga yang membeli kue di toko tersebut, mengaku selalu menyempatkan diri untuk membeli kue kering di toko tersebut menjelang momen Hari Raya. Ia juga mengaku menjadi langganan toko kue kering ini karena rasanya berbeda dari kue kering yang lainnya. Bu langganan beli kue kering di sini? Iya. Sejak kapan Bu? Udah lama sih. Emang berapanya nggak tahu. Lupa. Apa Bu alasan langganan kue di sini Bu? Di sini kayaknya lebih murni gitu loh. Lebih murni? Iya, lebih murni. Terus bahan-bahan pengawetnya nggak begitu. Apa aja sih Bu yang bikin berbeda Bu? Misalkan kue... Rasanya beda. Terus terutama rasanya lah beda. Apa yang paling sering dibeli Bu? Sagonnya Sagon. Kenapa Bu? itu beda dari lainnya. Hah? Lebih gurih. Kelapanya itu lebih apa ya, terasa gitu. Terus sama satunya itu asamnya itu lebih terasa. Sementara Cornelia Pelesiana, pemilik toko yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda ini, mengaku kue kering yang dijualnya berbeda dengan yang lainnya karena masih menggunakan resep kuno yang tidak dimiliki oleh toko-toko kue di zaman modern saat ini. Di toko tersebut juga menyediakan 25 jenis kue kering. Sedangkan di momen Natal dan Tahun Baru, penjual kue kering meningkat hingga 50%. Kue kering yang paling banyak diminati konsumen yaitu kue spekulas karena mengandung rempah-rempah. Terus resepnya yang kuno itu mungkin jadi daya tarik sendiri untuk orang-orang karena rasanya kan dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Sedangkan untuk zaman sekarang menurut saya sendiri kue-kuenya kan masih banyak yang sudah berubah, tidak seperti dulu kala. Sedangkan kami yang masih mempertahankan mungkin itu yang dicari sama orang-orang sini. Kita sekarang ada kurang lebih 25 macam kue kering. Kemudian untuk pembuatannya sendiri kita semua homemade ya, jadi buat sendiri. Kemudian untuk proses pembuatannya yang berubah mungkin dari alatnya sendiri, dari ovennya. Kemudian dulu kan pakai minyak gas, nah sekarang ada yang pakai LPG gitu. Bisa sampai berapa kilo Mbak sehari yang kue kering yang terjual, dan mayoritas paling favorit kue kering apa? Kalau berapa yang terjual per harinya sih tidak pasti ya, tergantung. Tapi biasanya bisa sampai 2 atau sampai 5 kilo gitu per harinya. Kecuali kalau hari-hari besar kayak Natal, Hari Raya, Lebaran itu beda lagi. Kue yang paling favorit dan ketika menjelang Natal ini apa yang paling dicari orang? Sebenarnya kalau kue yang favorit itu tergantung ke orangnya masing-masing ya. Tapi untuk di Natal ini mungkin yang banyak disukai itu spekulas. Spekulas itu kue yang ada cengkehnya sama rempah-rempahnya. Tapi kalau spekulas ini nggak semua dari kalangan suka, biasanya cuma yang suka rempah-rempah. Kalau misal nggak suka rempah-rempah juga mereka. Jadi kembali lagi sih ke selera orang masing-masing. Mbak, kalau soal harga Mbak? Kalau soal harga kita range-nya ada dari 140 sampai 150 untuk kue kering. Nastarnya 180 per kilo, sama kastengel itu 250 per kilo. Simon Alfredo melaporkan. Universitas Negeri Malang kembali menambah deretan jumlah guru besar. Setelah 5 guru besar baru dikukuhkan dengan tambahan 5 guru besar, kini UM memiliki 92 guru besar. Diharapkan dengan pengukuhan ini akan memotivasi para akademisi lainnya untuk menjadi guru besar. Kamis 17 Desember 2021 bertempat di Gedung Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Kegiatan sidang terbuka Senat Universitas Negeri Malang dengan agenda pengukuhan 5 guru besar baru Universitas Negeri Malang, yaitu Profesor Dr. Duyono Hari Utomo MPD, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial, bidang pendidikan geografi,
Profesor Dr. Fathur Rahman MSI, Guru Besar Fakultas MIPA Bidang Ilmu Ekologi, Profesor Dr. Sukarni STMT, Guru Besar Fakultas Teknik Ilmu Bahan Bakar dan Teknologi Pembakaran, Profesor Dr. Rina Rifki Mariana MP, Guru Besar Fakultas Teknik Bidang Ilmu Keamanan Pangan, dan Profesor Dr. Endah Tripriyatni MPD, Guru Besar Fakultas Sastra Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia. Kegiatan sidang terbuka Senat UM dihadiri oleh Ketua Senat Profesor Dr. Haji Sukoyono SHMH beserta jajaran Senat, Rektor UM Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin MPD, serta keluarga dari para guru besar yang dikukuhkan. Acara diawali dengan masuknya jajaran Senat menuju ruang pengukuhan dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Maras Universitas Negeri Malang, serta pembukaan rapat terbuka oleh Ketua Senat. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Senat Profesor Dr. Sukoyono SHMH. Dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan semoga pengukuhan ini menjadi motivasi para akademisi lainnya untuk menjadi guru besar. Sebelum memasuki pidato pengukuhan guru besar, terlebih dahulu dibacakan SK Mendikbud terkait pengukuhan guru besar dan dilanjutkan dengan pidato pengukuhan jabatan guru besar oleh para guru besar yang akan dikukuhkan secara bergantian. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan naskah pidato jabatan guru besar oleh para guru besar kepada Sekretaris Senat Guru Besar dan Pengalungan Gordon. Dalam sambutannya, Rektor UM Profesor Dr. Aha Rofiuddin MPD mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dengan UM menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Rektor mengajak seluruh sivitas akademika untuk mengembangkan UM menjadi guru Asia, rujukan di Asia dan juga dunia. Acara diakhiri dengan penutupan rapat terbuka Senat dan pemberian ucapan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan keluarga oleh jajaran Senat. Alhamdulillah, pagi ini UM kembali lagi mengukuhkan 5 orang guru besar. Dengan tambahan 5 guru besar ini, UM sudah punya 92 guru besar. Dan setelah ini juga akan kita kukuhkan beberapa lagi, ini masih menunggu proses turunnya SK untuk yang lain. Untuk yang guru besar yang dilantik, untuk yang dikukuhkan pada kesempatan ini, UM sangat berharap pada mereka berlima itu mengkontribusikan keilmuannya, bidangnya untuk kemaslahatan umat. Jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik itu di dunia industri, dunia usaha, dunia bisnis, maupun di dunia pendidikan. Untuk yang pendidikan tentu di sini kontribusi lebih lanjut dari mereka berlima ini sangat-sangat diharapkan, baik untuk kampus maupun untuk sekolah. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan pada para guru besar. Kita harapkan di tahun depan itu paling tidak ada 20 lah ya, 20 guru besar, sehingga kita sudah menjadi sekitar 12%. Jadi kalau sekarang masih 9, sekian persen, kita targetkanlah menjadi 12%. Jadi kalau dalam setiap tahun kita bisa mencapai itu, tentu harapannya dari segi kuantitas ya, guru besar yang ada di UM itu memenuhi rasio yang ditentukan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mempersiapkan lulusan agar berdaya saing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyelenggarakan seminar hybrid etika pengembangan diri dengan menghadirkan narasumber Leonard Hendrik Muri dari PT Pertamina Persero. Pendidikan Etika Pengembangan Diri ini merupakan program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma untuk mempersiapkan para lulusan agar lebih berdaya saing serta beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program unggulan etika pengembangan diri dengan tema personal development dalam meraih kesuksesan karir ini berlangsung secara luring dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan etika pengembangan diri dengan tema Be Stand Out with Unshakable Personal Branding dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Nurdiana SMSI beserta jajaran wakil dekan, para kaprodi serta mahasiswa semester 7 dari 3 program studi, yaitu akuntansi, manajemen dan perbankan syariah, serta narasumber Leonard Hendrik Muri SOS MM, Human Capital Unit Manager Marketing Regional 8 Wilayah Papua Maluku PT Pertamina. Sebelum memasuki acara seminar, terlebih dahulu dilaksanakan anniversary ketiga Studio Marketing Entrepreneur FEB Unisma. Acara diawali dengan sambutan Ketua Studio Marketing Entrepreneur atau SMI, Viko,
dan dilanjutkan dengan peniupan lilin dan pemotongan tumpeng oleh Dekan FEB Unisma yang diberikan kepada Ketua SME FEB Unisma. Memasuki seminar hybrid etika pengembangan diri diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubanul Waton serta sambutan Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI. Dalam sambutannya, Dekan FEB menjelaskan, program pendidikan etika pengembangan diri ini dalam implementasinya dari tahun ke tahun mengalami perubahan, pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan industri, dengan menghadirkan para narasumber pakar kepribadian, praktisi yang expert di bidang Human Resources Development, dengan dikemas sangat menarik sehingga akan bermanfaat dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja. Terlebih di era 4.0 menuntut para lulusan siap menghadapi perubahan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI kepada narasumber Leonard Hendrik Muri dari PT Pertamina Persero. Memasuki sesi pemaparan dengan dipandu moderator Ervan Effendi SPD MPD, dosen FEB Unisma. Dalam paparannya, narasumber Leonard Hendrik Muri menjelaskan pentingnya personal branding dan bagaimana membangun pencitraan diri atau personal branding atau mempromosikan diri sehingga hasil personal branding kita bisa dikenal dan bisa menjadi penunjang dalam memasuki dunia kerja, baik sebagai pencari kerja maupun menjadi entrepreneur. Beberapa materi yang diberikan pada pendidikan etika pengembangan diri, diantaranya personal branding, personal development, service excellence, etika berbusana kerja, job interview, psikotes, dan public speaking. Hari ini menjalankan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu terkait dengan webinar hybrid tentang personal branding yang nantinya akan kita fokuskan kepada calon lulusan. Nah, ini sangat penting. Kami mengundang human capital dari PT Pertamina, di mana di sini memang kami ingin betul-betul menggodok calon lulusan kita itu supaya mereka bisa adaptif terhadap kebutuhan lingkungan kerja. Nah, tentunya dengan materi saat ini yang dibahas tentang personal branding, nah tentunya kami ingin menggali potensi-potensi yang ada pada calon lulusan supaya mereka lebih mengeksplor kepada kebutuhan-kebutuhan dunia kerja. Nah, mereka bisa mengeksplor personal branding mereka sehingga bisa diketahui oleh para pencari kerja. Nah, di sini akan memberikan ketertarikan bagi katakanlah perusahaan-perusahaan apabila calon lulusan kita itu bisa mengeksplor apa keahliannya. Sengaja kami memang mengundang dari pakarnya karena memang dari dunia industri itu banyak kelemahan dari hasil tracer study bahwa banyak fresh graduate calon lulusan itu menurut hasil tracer study dari perusahaan-perusahaan pencari kerja itu tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Nah, dengan adanya masukan ini memang FEB sengaja untuk melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan oleh calon lulusan. Nah, dengan ahlinya, pakarnya yang memahami bagaimana kebutuhan dari dunia kerja itu saat ini harus diekspor kepada lulusan kami supaya mereka itu betul-betul bisa mempersiapkan diri sedini mungkin. Yonik Mawan melaporkan.